para hadirin hadirat, para undangan yang kami muliakan, mengingat waktu, marilah kita dengarkan mutiara hikmah maulid yang ketiga, yang pada kesempatan ini kami mintakan dengan segala hormat Al-Biban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bil Yahya kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya, falyataqaddal mashkura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru kita yang baru saja memberikan nasihat wasiatnya untuk kita, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, dan juga para guru-guru kita, para kiai, para asatidzah, para alim ulama hadir bersama guru-guru kita, Kiai Haji Haitami, Kiai Haji Fashani Hatta, dan juga para kiai yang lainnya yang kita tidak bisa sebutkan nama-nama satu persatu. Kita doakan guru kita Habib Ali, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Juga sahibul bait, sahibul majlis al-ashira al-karimiyah, Dr. Ustaz Ahmad Miftah Rizki, Ahmad Miftah Rizki. Kita doakan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan para hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini maupun yang menyimak mendapatkan keberkahan bagian besar daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin nasihat demi nasihat sudah sangat cukup, namun imtithal amr menambahkan, malam ini kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa kita harus mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW mencintai kita lebih dari apapun. Rasulullah SAW mencintai kita lebih daripada cinta kita kepada Rasulullah. Kita sering mendengar kisah-kisah dalam kehidupan Rasulullah. Setiap waktu dan saatnya Rasulullah selalu memikirkan kita. Sampai ada dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengatakan, asyauqa ila ikhwani, saya rindu kepada saudara saya. Dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanukum, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la bal antum ashabi, bukan, kalian ini sahabatku, kata Rasulullah. Ikhwanil ladina ya'tun, mereka saudaraku adalah yang datang setelahnya. Mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah. Kalaupun mereka bisa berjumpa denganku, mereka akan bayar dengan apapun.
Mereka akan infakkan sebanyak apapun untuk bisa berjumpa denganku. Artinya cinta Rasulullah SAW ada sebelum cinta kita ada kepadanya. Dan Rasulullah sudah merindukan kita sebelum kita merindukannya. Kita sering dengar kisah Rasulullah SAW ketika ditawarkan untuk berhenti dalam berdakwah, ditawarkan setengah daripada kekayaan orang-orang kafir Quraisy, bahkan ingin dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang cantik dari Quraisy. Namun semua ditolak oleh Rasulullah. Tidak lain dan tidak bukan penolakan tersebut karena Rasulullah SAW memikirkan kita. Inilah cintanya Rasulullah dalam kehidupannya yang kita tahu. Dan bahkan sampai nanti di hari kiamat, cinta Rasulullah SAW kepada kita, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bandani dalam kitabnya Marqatus Su'udut Tasdiq ada menyebutkan ketika manusia semua dibangkitkan dari kubur, yang asalnya dari tulang belulang semua dibangkitkan seperti semula, dikumpulkan di satu padang, di padang mahsyar. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir semua bertumpuk di padang mahsyar. Dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Kita tahu bagaimana keadaan di hari kiamat tersebut. Matahari ada di atas kepala satu dhira. Satu dhira itu dari ujung jari kita sampai siku, seperti kita julurin tangan kita ke atas. Sekarang Masya Allah matahari jutaan mil jauhnya dari kita, panasnya luar biasa. Apalagi hari-hari ini nih, udah berapa siang ini panas. Saya ambil status WhatsApp teman saya, isinya gambar almarhum Benyamin mandi semua. Ya, saking panasnya. Gambarnya almarhum Benyamin lagi mandi, dipasang status. Ini yang jutaan mil jauhnya kita berasa panas. Bagaimana nanti di hari kiamat keadaannya? Keadaan yang begitu genting, dahsyat. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Hari saudara lari dari saudara. Kita sekarang duduk sebelahan, nanti hari kiamat nggak ada yang mau duduk sebelahan. Kita semua sadar diri punya salah, punya dosa. Kita lari dari keluarga kita, orang tua lari dari anak-anak, lari dari orang tua, suami lari dari istri, istri lari dari suami. Semua ketakutan, semua dalam genting. Siapa yang bisa menolong kita? Saat itu manusia akan datang ke Nabi Adam, minta, wahai Nabi Adam, tolong kami, lepaskan penderitaan ini, mintakan pertolongan Allah. Kata Nabi Adam, hari ini nafsi-nafsi. Hari ini Allah mengungkapkan kemarahannya, belum pernah seperti ini sebelumnya. Sampai Nabi Adam berdoa, salim salim, Allahumma salim salim, Allah selamatkan, selamatkan. Kita bakal datang ke Nabi Nuh, Nabi Isa. Para ulama sampai menyebutkan, kenapa Nabi SAW menyebutkan riwayat ini? Karena kita di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada para Nabi. Kita minta, ayo dengan keimanan kita bantu kami di hadapan Allah. Tapi semua para Rasul mengatakan nafsi, nafsi. Semua yang diutus oleh Allah, para Rasul, para Anbiya mengatakan nafsi, nafsi. Satu-satunya yang mengatakan ummati, ummati hanya Nabi Muhammad. Nabi nggak katakan diriku, diriku lah, sendiri-sendiri enggak. Nabi yang sebutkan ummati, ummati. Sampai disebutkan Nabi SAW akan sujud di hadapan Allah Ta'ala. Makanya para ulama sampai ada yang mengatakan ada 3 sujud yang istimewa yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, SAW sujud yang pertama waktu lahirnya Rasulullah. Belum pernah ada bayi yang lahir sujud. Mungkin sampai sekarang juga belum ada bayi yang lahir sujud pada Allah Ta'ala, hanya Nabi Muhammad. Makanya memang maulid Nabi, hari kelahiran Nabi itu spesial. Di hari kelahiran Nabi 365 patung di sekeliling Ka'bah roboh. Pernah ada yang lahir bikin patung roboh.
Hari lahir Nabi, api yang disembah oleh orang-orang Majusi, khimadun nar, yang ribuan tahun belum pernah padam. Di hari lahirnya Rasulullah padam. Pernah ada di antara kita yang lahir madamin api? Listrik mati lampu mungkin. Di waktu lahir Nabi SAW 14 balkon kerajaan Persia runtuh. Ada di antara kita yang lahir balkon runtuh. Nabi SAW waktu lahir memandang ke langit. Ada di antara kita yang memandang ke langit. Bayangkan coba. Ya, memang istimewa. Di antaranya sujudnya Nabi di waktu lahirnya. Yang kedua, sujud Nabi di malam Isra dan Mi'raj yang langsung di hadapan Allah Ta'ala. Belum pernah ada manusia yang seperti itu. Yang ketiga, sujudnya Nabi di padang mahsyar di hadapan Allah Ta'ala. Ini 3 sujud istimewa yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Yang sujudnya Nabi minta pertolongan sampai Allah yang nyatakan irfa ra'sak ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku, isfa, berilah syafaat. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani ada menyebutkan namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Di mana Nabi SAW meminta pada Allah manusia dipindahkan dari padang mahsyar semua, bukan hanya muslimin, semua. Makanya disebut syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, bukan hanya diterima oleh umat Nabi Muhammad, ya, umat ijabah, umat dakwah juga semuanya dapat. Semua manusia dipindahkan dari padang mahsyar menuju mizan untuk diperhitungkan oleh Allah. Makanya di sini kita melihat siapa sosok yang menonjol di hari kiamat, siapa aktor utamanya di hari kiamat. Karena memang hakikatnya cerita hidup seperti itu. Hadirin hadirat, kita masuk dalam cerita hidup. Cerita hidup siapa kita masuk? Ini selama ini dari engkong-engkong kita, dari orang tua kita masuk dalam cerita hidup. Satu cerita, cerita apa? Ceritanya Nabi Muhammad. Sebagai apa kita di dalamnya? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang Allah puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semulia-mulianya umat yang Allah jadikan di antara manusia. Dunia ini semuanya masuk dalam cerita Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Sirah Nabawiyah, beliau ada menyebutkan satu riwayat hadis Al-Hakim. Imam Al-Hakim meriwayatkan ketika Nabi Adam keliling surga, Nabi Adam lihat pintu-pintu surga ada hiasannya, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya, man huwa? Siapa dia? Dijawab oleh Allah Ta'ala, laulahu ma khalaqtuk. Dialah seseorang yang kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan kamu. Coba kita pahami, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan Nabi Adam, berarti secara otomatis Nabi Muhammad tidak ada, Nabi Adam tidak ada. Kalau Nabi Adam tidak ada, kira-kira kita ada nggak? Nggak ada. Orang kita semua keluarga Nabi Adam. Kita semua anak cucu Nabi Adam. Kita semua keluarga Nabi Adam, bukan keluarga cemara. Oh, cemara mah pohon. Nah, kita semua keluarga. Makanya saya bingung kalau ngeliat ada orang berantem urusan keluarga berantem. Lah kita semua keluarga. Yang ribut, ada keluarga yang ribut, ada keluarga yang berselisih, enggak? Tuh kita bisa lihat adanya Nabi Adam karena Rasulullah, berarti masuk dalam apa? Dalam ceritanya Nabi Muhammad. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan al-kaunu isyaratan wa antal maksud. Alam semesta ini semuanya adalah isyarat. Siapa tujuannya? Tujuannya Nabi kita Muhammad. Sampai nanti di hari kiamat aktor utamanya Nabi Muhammad. Nah dari sini kita bisa lihat kalau ada orang-orang yang kita memperingati Maulid Nabi malah dia kesel. Ada Pak orang kalau kita peringati Maulid Nabi dia ngambek, Maulid lagi, bid'ah, apalagi macam-macam. Gampang mah kalau ketemu orang yang suka ngomong bid'ah, gampang. Jawabinnya mah gampang, nggak susah. Cuman menerimanya yang susah. Kayak kita ngomong masalah bid'ah, urusan bid'ah nih sama orang-orang yang anti maulid ya. Jelasin tentang maulid sama orang anti maulid. Dia mau nerima kagak enakan. Tapi maulid Nabi emang ada. Dia baca hadis, ada isinya tentang maulid Nabi. Kayak apa coba? Kayak kita ngejelasin nama orang yang anti maulid tentang maulid, kayak ngejelasin nama istri tentang poligami, begitu dah. Kurang lebih.
Ya paham, cuman pasti susah. Begitu ya, kurang lebih itu. Tuh kita ngejelasin, tapi gampang jawab. Ini bid'ah, itu bid'ah, gampang. Tanya aja, ente pernah sholat sendiri? Pernah, bid'ah. Bid'ah, sholat sendiri. Kenapa bid'ah? Karena nggak ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sholat 5 waktunya sendiri. Cari sampai ketemu. Dapetin nggak hadis Nabi yang menyebutkan Nabi sholat 5 waktu sendiri? Nggak bakal ketemu. Semua riwayat hadis menyebutkan sholat 5 waktu Nabi itu berjamaah. Yang sholat 5 waktu sendiri kita. Apalagi kagak ada orang nengok, ya udah sholat sendiri, betul. Tapi kan kita nggak bisa nyebut begitu, nggak bisa sembarangan kita main ngumumin itu bid'ah atau sesat. Sholat sendiri sesat, besok orang kagak sholat, betul nggak? Jadi cara kita menentukan ini hukum, ini bid'ah itu nggak sembarangan. Cuman orang-orang kita aja sekarang sembarangan, baru baca buku terjemahan sembarangan. Ini saya punya pesan sampai di akhir. Ayo kita ngaji. Beruntung hadirin punya guru-guru, masya Allah. Guru kita masya Allah masih muda, doktor masih muda, umurnya mungkin sama saya, tuan saya kali. Tapi Allah kasih ilmu yang luar biasa. Tinggal kita yang mau ngaji, tinggal kita yang mau duduk sama mereka. Makanya jangan sembarangan kita ngaji, main ngaji sembarangan. Apaan aja sekarang kita lihat, handphone ngaji. Ustadz, oh ganteng nih Ustadz, jenggotnya sampai kaki. Boleh dah kita ikutin. Ya mohon maaf, nggak sembarangan kita ngaji engkong-engkong gitu dulu ngaji duduk sama kiai kita. Sekarang kan yang baru-baru ini aja yang modelan-modelan. Makanya kita lihat tuh, jangan sembarangan. Nah kalau ada orang nih ketemu orang sewot nih, kita maulid Nabi dia yang sewot, kita memperingati maulid Nabi dia ngambek. Hati-hati. Karena kita memperingati maulid Nabi ini tujuannya mengungkapkan rasa senang kita, cinta kita pada Nabi Muhammad. Dan tidaklah nanti ada satu umat Nabi Muhammad di hari kiamat kecuali dia akan diperlihatkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bisa dikatakan nanti hari kiamat itu pestanya Nabi Muhammad. Hari kiamat itu perayaannya Nabi Muhammad. Tadi saya sebutin Nabi, semua angkat tangan, gak ada yang bisa nolongin kita. Satu-satunya yang Nabi yang mengatakan saya untuknya hanya Nabi kita Muhammad. Dan kalau ada orang yang kesel aja bawaannya kalau disebutin nama Nabi, maulid Nabi, bagaimana bisa masuk ke dalam surga sedangkan di pintu-pintu surga itu ada tulisan namanya, nama Nabi Muhammad. Tidak akan seorang dari kita masuk ke dalam surga kecuali di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, kecuali dalam hatinya ada rasa hormat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya kita maulid Nabi ini ta'ziman, bukan takdisan. Gak ada takdisan buat Nabi. Takdis hanya kepada Allah Ta'ala. Ta'zim, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Rasulullah. Siapa yang ngajarin kita? Allah sendiri memuliakan Nabi kita Muhammad. Kenapa kita sebagai umatnya tidak mau memuliakan Nabi Muhammad? Ta'zim kita kepada Rasulullah sama kayak kita ta'zim sama kiai, sama ulama. Ini ta'ziman. Barusan Habib Ali bilang sama saya, nikmat tadi disampaikan bagaimana kita nikmat bisa memperingati maulid Nabi. Kadang kita tuh ngerasain nikmat, kita nggak berasa itu nikmat. Kita di tengah-tengah nikmat tapi nggak berasa. Emang begitu. Saya punya kakek Pak, namanya Al Habib Uthman bin Abdullah bin Agil bin Umar bin Yahya. Kalau dulu orang Betawi nyebutinnya Mufti Betawi. Kalau sekarang orang-orang rame di TikTok bilangnya antek Belanda. Ya nggak apa-apa, biarin Pak. Mau ngomong apa juga terserah. Habib Uthman itu bukan antek Belanda. Kenapa saya sebut? Karena Habib Uthman itu rasa hormat dia sama pemerintah. Di zamannya 150 tahun yang lalu pemerintahan Belanda. Saya yakin kalau Habib Uthman hidup di zaman sekarang berarti Habib Uthman bakal hormat sama pemerintah Indonesia. Sayangnya Habib Uthman sampai meninggal dunia belum ada pemerintahan Indonesia. Sosoknya beliau memang dakwahnya begitu. Nah beliau ada sebutkan di dalam kitabnya Adabul Insan, itu menyebutkan kata polisi. Dulu belum ada polisi itu. Saya yakin tahun-tahun dulu mungkin polisi kita dibuat tahun berapa. Tapi dalam kitabnya Adabul Insan itu ditulis sudah 150 tahun yang lalu.
Beliau ada menyebutkan kata-kata luar biasa. Jadiin hikmah buat kita. Apa kata beliau? Nikmat itu tidak akan terasa kecuali ketika diambil oleh Allah. Setelah dicabut baru berasa. Saya teringat tadi Habib Ali menyebutkan saya tuh. Kadang kita di tengah-tengah nikmat tapi kita nggak sadar. Contoh, kita punya orang tua, nikmat orang tua dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sama orang tua nggak sadar. Sadar ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah baru berasa. Nah, beliau ada menyebutkan nikmatnya pemerintah. Nikmatnya pemerintah. Nikmat kita ada pemerintah, ada polisi. Alhamdulillah. Coba kalau kita tinggal di satu tempat, satu wilayah nggak ada pemerintahnya, kacaunya seperti apa, nggak kebayang itu. Itu nikmatnya Allah berikan. Nah, beliau sebutkan di situ. Sama termasuk nikmat polisi. Kita ngerasa damai, tentram, kita mau ke masjid, mau sholat, tinggal jalan. Apa kita ngerasa takut? Itu nikmat. Sama kayak kita punya pengajian, punya guru-guru, punya kayak itu nikmat dari Allah. Kadang kita berasa kalau guru kita diambil sama Allah baru berasa. Ya mohon maaf, ada orang-orang Masya Allah kalau kita memperingati haul ramai penuh, tapi kiainya masih hidup, ustadznya masih hidup, boro-boro didatengin. Yang ngaji cuma 10 orang. Sampai saya pernah ceramah di sini di Kampung Baru, saya bilang Masya Allah acara haul penuh. Ini acara haul, orang meninggal dunia bisa ngumpulin orang sebegini banyak. Kita yang hidup ngumpulin orang susahnya minta ampun. Mau ngaji 10 orang juga udah syukur-syukur. Yang mau belajar 10 orang udah syukur. Kadang itu akan berasa. Saya cuma mengingatkan kita bakal berasa kalau di tempat kita udah kagak ada ulama, gak ada kiai, gak ada guru yang ngajarin. Makanya saya hanya ingin mengajak, pesan saya, ayo kita ngaji ya. Ini saya kalau dekat sama di sini saya ngaji nih sama beliau. Masya Allah. Beruntung nih warga apa namanya nih? Kampung Baru ya. Di Kampung Baru beruntung. Tinggal kita yang mau ngaji. Mudah-mudahan Allah panjangin umur beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, terakhir pesan saya. Memang kita perlu yang namanya ngaji. Sama kita bisa kalau bisa sama anak-anak kita biar pada ngaji. Cuman kan beda cara dakwah sama orang tua sama anak-anak beda. Kalau kita ngaji sama guru-guru kita udah pada dewasa, gampang. Kalau anak-anak enggak. Emang perlu diiming-imingin. Perlu dikasih sesuatu baru semangat anak-anak ngajinya, emang begitu. Kita nih ajak ustadz-ustadz yang muda-muda, ayo bikin pengajian. Anak-anaknya habis maghrib di musola masjid. Mohon maaf hadirin hadirat, miris kita yang lihat hidup zaman sekarang. Anak-anak pergaulannya udah luar biasa. Udah kerjaannya tinggal ngebully orang aja. Bawaannya pengen berantem, bocah pengen berantem, gimana tuanya? Itu yang nyata sekarang. Coba kita fasilitasin dah, ada siapin guru-guru biar mereka ngaji. Punya rezeki lebih kita bikinin makanan dah. Yang namanya anak-anak kan seneng sama makanan. Bikinin kue juga di pengajian kita kasih girang. Apalagi kalau bikinin Kentucky. Kita bagiin tuh pengajian, lompat-lompat tuh. Anak-anak pengajian. Betul apa salah saya ngomong? Ya emang cara dakwanya begitu. Saya dulu ingat masih kecil, saya ngaji sama Habib Ahmad Al-Attas. Di kampung saya itu bikin pengajian dzikir doang. Tiap malam Jumat baca Yasin, baca Ratib. Baca Yasin, baca. Itu sore istrinya bikin kue, bikin lontong, bikin pastel. Dulu saya masih kecil. Umur saya baru 6 tahun, mungkin 5 tahun, 6 tahun dah. Itu kita diajakin tuh, ayo malam Jumat ngaji, malam Jumat di Habib Ahmad. Enak, ada lontong, ada pastel. Demi Allah, dulu kita masih kecil ngaji bukan karena Allah, kagak tahu, karena lontong sama pastel. Ya namanya bocah. Kadang-kadang tuh Masya Allah pengajian tiap malam Jumat doang. Itu hari Selasa kita udah nanyain kapan malam Jumat nih, lama bener. Ngaji tuh sama Habib Ahmad, kumpul tuh semua baca Yasin, baca Ratib, rapi. Doa terakhir waladhdallin amin gobul. Tuh piring-piring kue keluar. Tuh piring-piring kue keluar dari kamar beliau tuh. Kadang-kadang belum nyampe tanah kuenya udah habis duluan. Dulu. Ya emang dakwahnya sama anak-anak begitu. Beda kalau sama bapak-bapak, ayo pak sholat di musola, yang sholat dapat 50.000 penuh musola, tapi nggak ada yang ikhlas. Jadi kalau sama anak-anak emang kita tanami kayak gini, kita ngajarin anak kita, nah puasa ya kalau kamu full puasa nanti dikasih hadiah. Sudah otomatis tuh anak ini semangat puasa karena apa? Litoma syai'un, karena menginginkan sesuatu, ada rasa tomaknya.
Ini sifat anak-anak. Ya kayak kita juga kadang-kadang ada rasa tamak ketika kita ingin terisi hati kita dengan targhib lil ibadah. Keinginan kita untuk melakukan ibadah tuh pasti ditanamin daripada rasa tamak. Ayo sholat duha, sampai kadang-kadang urusannya dunia. Sholat duha banyakin rezeki. Wow, orang pada sholat duha. Kenapa? Karena supaya banyak kebahagiaan. Itu dunia loh. Dia nggak baca hadis Nabi. Siapa yang sholat duha 12 rakaat banallahu ghasran lahu fil jannah. Dia lupa padahal ada keinginan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang sholat duha 12 rakaat Allah bangunin rumahnya di surga. Dia lupa dengan keinginan akhirat dunia. Ya kita, ini kita. Sama anak-anak juga gitu. Saya ingat dulu ngaji sama guru saya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Dulu terkenalnya Habib Muhammad Aceh. Beliau buka pengajian tuh di kampung saya Darul Mustafa. Tuh tiap sore kita disuruh mandi tuh sama abah kita. Ayo mandi, ngaji Darul Mustafa, ada ustad. Itu Habib Muhammad siapin ustad, ngaji gratis. Disiapin ustad. Biar apa? Biar anak-anak pada ngaji yang belum baca Al-Quran baca Iqra. Udah baca Iqra lulus baca Quran, belajar tuh. Habis itu baca ratib. Habis baca ratib sholat isya berjamaah. Habis sholat isya berjamaah baca zikir. Setelah itu dikasih duit 1.000. Wah bocah girang dulu dikasih duit 1.000. Dikasih duit 1.000, girang dulu. Zaman saya kecil 1.000 tuh luar biasa, bisa beli apa aja. Seneng tuh, penuh pengajian. Kasih duit 1.000, bocah semuanya hati rapi. Boleh dah lihat kalau ada pengajian kayak begini nih pengajian. Jangan dikasih makan, jangan dikeluarin. Bohong kalau nggak tuh bocah pada rusuh. Tapi coba bocah, jangan bocah, bapak-bapak juga kalau dikasih makan diam semuanya. Kita ya. Sampai kadang-kadang Habib Muhammad pernah suatu malam dia lupa ngasih duit 1.000. Kita udah keburu pulang. Tuh pulang semua teman-teman saya mukanya cemberut. Ya kagak dapat kita di malam 1.000. Saking apa kebawa hawanya. Makanya saya ingin ajak ayo. Mulai dari kita ngaji, dakwah nih anak-anak kita ngaji. Katakanlah ini namanya hasil daripada Maulid Nabi Muhammad. Apa hasil Maulid? Kita bawa dakwah Nabi Muhammad. Bukan hanya tugas para kiai, para ustadz yang mengajak kita di jalan Nabi Muhammad. Semua dari kita punya tugas kewajiban untuk mengajak orang lain di jalan Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya tutup dengan satu cerita. Saya pulang dari Yaman tahun 2007 Pak. Saya punya tetangga nggak suka ngaji, sibuk sama dunianya. Bukan orang kaya, cuma sibuk kayak kerja tiap hari. Tiba-tiba saya pulang dia nyamperin saya, Beb saya mau ikut ngaji, boleh nggak? Boleh saya bilang, kenapa nggak boleh? Siapa aja mau ngaji boleh, nggak ada yang dilarang. Ikut Pak, naik motor. Dia bilang gini, Beb saya nggak punya uang, saya nggak bisa bantu dakwah urusan uang saya nggak bisa. Tapi saya punya tenaga, saya punya motor. Habib mau ngajar di mana aja saya antri. Sampai saya ngajar ke Gondrong Petir pakai motor. Sampai tempo hari ke Klender pakai motor, dianterin sama dia. Terus kita kadang-kadang kalau pengajian nih, masya Allah ngaji nih kita ngaji, dia yang gelarin karpet, dia yang gelarin pasang sound system. Tiap jalan sama saya di motor ngomong, Bib saya kepengen punya anak soleh-soleh. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleh. Yang penting ngaji, saya bilang. Ngaji kita deket sama orang soleh, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita orang-orang soleh-soleh. Itu waktu dia punya anak 3, yang 1 baru lahir, minta nama sama saya kasih nama 3. Yang 1 yang pertama enggak sekolah agama, sekolah umum. Yang kedua dari kecil ngomong sama saya, Bib gimana anak saya pondokin. Tapi jauh Habib, di Jawa Timur. Jangan di Jawa Timur, di Yaman kalau perlu, biar jauh sekalian. Subhanallah dia dengerin Pak. Dia pondokin tuh anaknya di Jawa Timur. Lulus SD dari pondok di Jawa Timur, dia pindahin ke Serang. Mondok di Serang sini, masya Allah. Sekarang anaknya udah jadi ustadz di pondoknya. Anaknya yang ketiga mondok di tempat abangnya dan insya Allah bakal jadi calon ustadzah. Saya baru sadar, ini cerita tahun 2007. Saya sekarang udah 2023, berarti 16 tahun yang lalu saya pulang dari Yaman tuh. Hadir kemarin Pak di sini nih di Gedung Dalain di Cidodol. Saya pas lagi ngisi, tiba-tiba ada anaknya yang paling tua di depan. Saya lihat, oh anaknya tetangga saya, sebulan kenal saya. Pulang ke rumah, kebetulan pas ketemu sama beliau. Saya bilang, Pak, anak Bapak yang gede nggak kerja. Saya tanya,
Dia bilang enggak Habib, dia kerjanya tadinya agak sampai malam, terus dia berhenti karena kalau kerja sampai malam nggak bisa ikutan majelis, kata dia. Terus nyari kerjaan yang siang supaya malam bisa ikutan ngaji. Saya bilang Masya Allah. Saya sampai tunjuk jempol begini, Pak beruntung, Bapak beruntung. Bapak bukan kiai, Bapak bukan ustadz, Bapak bukan orang alim, tapi punya anak-anak soleh-soleha yang diharapin oleh banyak orang. Yang satu anaknya walaupun sekolah umum rajin ngaji, duduk di majelis, nggak kenal dah tuh namanya pacaran wala apa. Yang satu lagi yang dua jadi ustadz, yang satu lagi bakal jadi calon ustadzah. Apa kurang beruntung? Saya bilang. Berkahnya apa? Berkah mau duduk ngaji, mau duduk sama orang soleh. Makanya pesan saya, ayo ngaji, ayo duduk sama orang soleh. Insya Allah kita kalau rajin ngaji, kita duduk sama orang soleh. Kalau kita nggak jadi orang soleh, insya Allah anak keturunan kita jadi orang soleh. Karena mohon maaf, yang ngaji bukan cuma kita. Bapak hadir jasad, bukan cuma jasad, ruh kita ikut ngaji, sulub kita ikut ngaji, yang bakal jadi calon keturunan kita ikut ngaji. Makanya saya pernah waktu duduk di hadapan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, baru duduk, beliau cuma ngomong, siapa yang ngaji sama ulama, cinta sama ulama atau berkhidmat sama ulama, kalau dia tidak jadi ulama, insya Allah anak keturunannya jadi ulama. Itu harapan setiap orang. Makanya saya ajak, ayo kita duduk di majelis, kita ngaji. Insya Allah paling enggak kalau kita belum soleh, anak-anak kita dah jadi orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir saya pesan, mohon maaf tadi seperti Habib Ali, jangan gampang marah, jangan mau kita diadu domba. Ya, besok nih urusan begini, jangan mau diadu domba. Urusan pemilu biarin jalan aja. Kita mah tiap tahun juga udah biasa jalan. Enggak perlu mau Habib enggak dukung siapa, lah bukan tugas saya. Ya mohon maaf, bukan tugas saya yang bilang ayo Pak pilih fulan, bukan. Kalau tugas saya bilang ayo Pak pilih fulan, saya berhenti jadi ustaz, berhenti jadi guru. Tugas kita mah ayo pilih jalannya Allah, taat kita ibadah sama Allah Ta'ala. Siapa aja presidennya, nggak usah berantem, nggak usah bermusuhan. Siapa aja yang jadi pemimpin, siapa aja yang jadi presiden juga kita bayar listrik sendiri-sendiri Pak. Betul apa salah saya ngomong? Sama, nggak beda jauh. Yang merubah bukan keadaan pemimpin kita, merubah itu kita. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah satu kaum bukan karena pemimpinnya, enggak, tapi merubah diri mereka sendiri. Dan jangan sampai kita terbawa dengan fitnah dan adu domba. Dulu Nabi Musa pernah diminta oleh umatnya supaya minta sama Allah biar diturunin hujan. Diajak umatnya doa minta sama Allah, tapi enggak turun hujan. Nabi Musa kalimullah, tanya sama Allah, bicara sama Allah, ya Allah kenapa enggak diturunin hujan? Kata Allah Ta'ala, aku tidak turunkan hujan karena ada salah satu di antara kalian orang suka ngadu domba. Kemudian Nabi Musa bilang, kalau begitu ya Allah tunjukin sama kami yang mana orangnya, biar kami keluarkan dari kelompok kami. Dijawab oleh Allah, aku memerintahkan kamu untuk tidak mengadu domba, maka aku tidak mau mengambil bagian dari adu domba. Ya kalau ditunjukin sama Allah ini orangnya, berarti sama aja ngadu domba. Orang kita kan begitu kadang-kadang, enggak Bib, saya emang enggak ngadu domba, cuman ngasih tahu doang ya Bib ya. Lah sama aja. Betul apa salah? Ya mohon maaf, kita berapa lama kagak turun hujan? Bisa jadi ulah-ulah adu domba orang. Sekarang berapa banyak orang-orang yang adu domba? Yang menanamkan kebencian pada keluarga Nabi berapa banyak? Tanpa kita sadari loh. Enggak ada alasan untuk kita bermusuhan kepada orang. Tidak ada alasan untuk kita membenci orang siapapun. Adapun alasan tentang akhirat dunia pun saja tidak dijadikan alasan untuk kita boleh benci sama orang lain. Apalagi mau alasan akhirat. Waliyadzubillah, hati-hati. Orang kita senang diadu domba. Saya pernah ngetes, orang kita tuh senang marah. Tesnya begini nih. Saya tulis di Instagram. Tulisannya, orang yang masih merokok haram jadi imam. Tiba-tiba Instagram saya penuh Pak. Orang pada ngamuk-ngamuk. Wah ini Habib nggak bener. Habib sesat kata dia. Ya, saya bingung dah kalau Habib sesat gimana jamaahnya ya. Padahal saya nulisnya orang yang masih merokok haram jadi kata masih dalam bahasa Indonesia sedang berlangsung sambil, betul nggak?
Di mana-mana kalau kita orang sedang sambil, contoh bapak telepon anak, nak di mana? Masih di jalan, berarti lagi atau sedang di. Saya sebut orang masih merokok, berarti sedang atau sambil. Ya kagak boleh jadi imam, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi makmum, betul nggak? Tapi orang-orang udah keburu marah sama saya. Ini nyata loh ya, orang udah keburu-buru marah. Nih, orang kampung baru ada yang bilang gini sama saya, Bib, di kampung baru azan gak boleh kencang-kencang. Saya bilang kenapa gak boleh kencang-kencang? Gak boleh, Bib, azan itu harus Allahu Akbar, bukan kencang-kencang, gak boleh. Benar apa salah? Betul ya? Tuh. Tapi kan kalau orang sembarangan gampang nyalahin. Saya udah ngerasain bagaimana disalahin sama orang. Saya ceramah di majelis Rasulullah, disalahin sama orang sampai dikata-katain. Udah ngerasain. Padahal tujuannya apa? Coba kalau itu video nggak dipotong-potong, yang mereka dengar dengan otak yang jernih, dengan pikiran yang jernih, mereka berterima kasih mungkin dengan ucapan saya. Tapi enggak, nyatanya saya diadu domba. Alhamdulillah. Makanya saya ajak, jangan sampai kita jatuh dalam adu domba. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Guru kita semua dipanjangin umurnya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Kita doakan majelis Ashiratul Karimiyah menjadi majelis yang barokah, manfaat buat masyarakat Kampung Baru, menjadi cahaya pelita di Kampung Baru. Di Kampung Baru kampungnya ulama, insya Allah Allah jadikan banyak penerus anak cucu kita jadi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doa minta sama Allah, Allah jaga negeri kita Indonesia, Allah makmurkan negeri Indonesia. Siapapun pemimpinnya kita minta sama Allah biar jadi pemimpin yang pemimpin yang adil, pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf wabillahi khusus pada para kiai, para alim ulama. Wa mal faqir ajizan agum fi mithli hadil maqam illa imtithal amr wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.